Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih di pertemuan untuk materi terakhir ini kita bahas tentang bagaimana mempersiapkan perancangan sebuah sistem. Izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Mempersiapkan perancangan sistem. Targetnya kita dapat mempersiapkan perancangan sistem. Jadi bagaimana kita bisa merancang sebuah sistem dari aplikasi yang ada. Kemudian pembahasannya mempersiapkan perancangan sistem. Kita bahas dulu tentang pengertiannya. Pengertian dari perancangan sistem. Sebenarnya ini ada dua kata ya. Kata pertama rancang dan yang kata kedua adalah sistem. Bicara tentang perancangan sistem adalah proses mendefinisikan secara detail bagaimana sebuah sistem akan beroperasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ini melibatkan perencanaan komponen-komponen sistem, termasuk input, output, proses, dan data, serta interaksi antar komponen tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Ada 5 langkah dalam perancangan sistem informasi. Yang pertama, kita harus tentukan dahulu tujuan sistem informasi. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna. Yang ketiga, desain sistem. Keempat, pengembangan dan implementasi. Lalu pemeliharaan dan evaluasi. Kita bahas satu persatu. Pertama, tentang tujuan sistem informasi. Jadi langkah awal sebelum kita merancang sebuah sistem, tentukan dulu tujuannya apa. Apa masalah yang ingin kita selesaikan dengan adanya sistem ini? Apakah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, atau mengelola data dengan lebih baik? Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu perusahaan kita lebih fokus pada kebutuhan yang tepat dan menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua, analisa kebutuhan pengguna. Pahami siapa saja yang akan menggunakan sistem ini dan apa saja kebutuhan mereka. Lakukan wawancara atau survei untuk mendapatkan masukan dari pengguna yang akan terlibat dalam sistem. Dengan cara ini, sistem yang perusahaan kita rancang akan lebih relevan dan mudah digunakan. Berikutnya adalah desain sistem. Di tahap ini, perusahaan kita akan membuat rancangan teknis dari sistem informasi yang akan dibangun. Desain ini mencakup arsitektur sistem, antar muka pengguna atau UI, dan alur data yang akan diproses. Pastikan desain sistem dapat memenuhi kebutuhan yang sudah dianalisis sebelumnya, serta mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Setelah desain selesai, saatnya masuk ke tahap pengembangan dan implementasi. Pada tahap ini, tim pengembang akan mulai membuat sistem berdasarkan desain yang sudah disepakati. Setelah sistem selesai dibangun, lakukan uji coba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Jika ada masalah, lakukan perbaikan agar sistem siap digunakan secara optimal.
Berikutnya adalah yang keempat, pemeliharaan dan evaluasi. Langkah terakhir adalah pemeliharaan dan evaluasi sistem. Setelah sistem diimplementasikan, perusahaan kita harus secara rutin melakukan pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui apakah sistem masih memenuhi kebutuhan pengguna atau apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, dengan mengetahui 5 langkah di atas, kita akan lebih siap dalam merancang sistem informasi yang efektif dan efisien. Ingat bahwasanya perancangan yang matang akan membantu organisasi berjalan lebih lancar dan produktif. Jadi, secara gambaran garis besar, bagaimana merancang sistem informasi cukup dalam 5 langkah yang tadi kita siapkan. Oke, secara teorinya dari materi kita, memang kalau prakteknya tidak semudah yang diomongin. Kalau di teorinya cuma 5 ini saja nih. Praktek kejalaninnya ini lumayan seru nih sebenarnya secara materi. Dan kalian sendiri di mata kuliah yang lain kan sudah mulai banyak praktek itu. Di web enterprise udah mulai praktek tuh. Framework juga praktek. Biasanya ada sebagian kampus yang pakai Laravel, ada juga yang pakai Code Igniter. Kalian pakai apa? Oke, untuk materinya saya kira cukup dari sampai dengan saat ini. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan.